warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duri Lukluki dengan NPM 24120016 dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya buat sebelumnya untuk mata kuliah Teknik Tenaga Listrik dengan judul Motor Induksi. Motor induksi merupakan motor listrik dengan arus bolak-balik atau AC. Nah, motor ini bekerja dengan sistem induksi medan magnet stator ke statornya. Arus rotor motor ini diperoleh dari arus yang terinduksi sebab adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan putarannya yang dihasilkan oleh arus stator. Nah, motor induksi banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaannya juga mudah ditemukan pada lingkup industri maupun rumah tangga. Nah, jenis motor induksi yang biasa digunakan ada dua jenis. Yang pertama ada 3 fasa dan 1 fasa. Contoh motor induksi 3 fasa biasanya menggunakan daya yang berlebih. Biasanya untuk yang berat-berat, dan kalau untuk 1 fasa yang lebih ringan seperti mesin cuci, kipas angin, dan AC. Nah, selanjutnya ada konstruksi motor induksi. Nah, motor induksi ini memiliki 3 bagian penting. Yang pertama ada stator. Nah, stator ini adalah bagian yang diam serta memiliki kumparan yang dapat menginduksi medan elektromagnetik ke kumparan rotor. Yang kedua ada celah. Celah ini berbentuk celah udara yang berfungsi sebagai tempat perpindahan energi ke stator ke rotor. Dan yang terakhir ada rotor. Rotor adalah bagian yang bergerak karena adanya induksi magnet dari kumparan stator yang diinduksikan ke kumparan rotor. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian konstruksi stator motor. Yang pertama ada rumah stator atau rangka stator. Nah, ini terbuat dari besi tuang. Nah, yang kedua ada inti stator. Dia berasal dari besi lunak atau baja silikon. Yang ketiga ada alur, mempunyai bahan yang sama seperti inti. Alur ini adalah tempat meletakkan belitan. Dan yang keempat adalah belitan atau kumparan. Selanjutnya ada bagian konstruksi rotor motor. Kalau tadi stator, sekarang rotor. Nah, yang pertama ada inti rotor. Nah, berbahan besi lunak atau baja silikon. Yang kedua ada alur, berbahan besi lunak atau baja silikon juga, sama seperti inti. Yang ketiga ada belitan rotor berbahan tembaga, dan keempat ada poros atau as. Nah, untuk prinsip kerja motor induksi sendiri, motor induksi bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik dari kumparan stator ke kumparan rotornya. Apabila kumparan stator motor induksi 3 fasa dihubungkan dengan suatu sumber yang bertegangan sama, maka akan menghasilkan medan magnet yang berputar. Selanjutnya, garis-garis gaya flux yang diinduksikan dari kumparan stator mengakibatkan terpotongnya kumparan rotor sehingga timbul IMF atau GGL atau tegangan induksi. Nah, penghantar kumparan rotor adalah bagian rangkaian yang tertutup. Nah, selanjutnya pada rangka stator terdapat kumparan stator yang ditempatkan pada yang sudah dililitkan pada sejumlah kutub tertentu. Nah, jumlah kutub menentukan seberapa cepat berputar medan stator yang sudah diinduksikan pada rotornya. Nah, makin besar jumlah kutubnya, maka akan mengakibatkan kecil kecepatan perputaran medan stator, serta sebaliknya. Nah, kecepatan perputaran medan ini disebut dengan kecepatan sinkron. Nah, selanjutnya, ada fungsi motor induksi. Nah, motor induksi memiliki fungsi menghidupkan atau menyalurkan energi dan medan magnet pada suatu alat, yang mana nantinya alat tersebut akan digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Contohnya pada rumah tangga, seperti mesin cuci, kipas angin, AC, dan lain-lain. Nah, dan apabila di dunia industri sendiri, motor induksi ini dapat mengalirkan energi elektromagnetik pada mesin-mesin, contohnya mesin penggiling, mesin pemotong, dan kipas industri. Selanjutnya, untuk kesimpulan, nah, motor induksi adalah mesin listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, melalui prinsip induksi elektromagnetik, motor ini terdiri dari 2 bagian utama, yaitu stator dan rotor. Nah, kesimpulan dari materi induksi ini,
mencangkup beberapa poin penting. Yang pertama ada prinsip kerjanya. Motor induksi beroperasi berdasarkan prinsip induksi Faraday, di mana arus listrik yang mengalir di stator menghasilkan medan magnet yang memutar rotor. Yang kedua ada keunggulan. Motor induksi memiliki banyak keunggulan seperti konstruksinya yang sederhana, setelah itu perawatannya yang rendah, dan efisiensi yang tinggi, sehingga sering digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Selanjutnya, untuk tipe, motor induksi memiliki dua tipe, yaitu satu fasa dan tiga fasa. Nah, keduanya ini memiliki kekurangan dan kelebihan tergantung kebutuhan daya dan jenis beban. Dan yang terakhir ada keterbatasan. Nah, meskipun banyak keunggulan, motor induksi juga ini mempunyai beberapa kekurangan atau keterbatasan, seperti torsi awal yang rendah dan ketidakmampuan untuk beroperasi pada kecepatan yang sangat rendah. Secara keseluruhan, motor induksi ini adalah komponen vital dalam banyak sistem otomasi dan industri, dan pemahaman tentang kerjanya sangat penting untuk aplikasi teknik listrik dan mekanik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, banyak kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.